Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengupdate info terbaru mengenai info PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu ya, mengenai sebut saja tata tertib ataupun hal-hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ketika pelaksanaan ujian seleksi akademik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tentunya yang perlu diperhatikan adalah keadaan internet Bapak Ibu ya tentunya ya untuk melaksanakan ujian seleksi, karena kendala ataupun internet yang kurang bagus akan bisa mempengaruhi jalannya Bapak Ibu melaksanakan seleksi akademik. Nah, di sini Bapak Ibu kita ingin memberikan contoh ya ketika ujian nanti ya, jangan sampai terjadi ya kepada kita semua ya untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita didiskualifikasi ataupun di stop ataupun dinyatakan tidak lulus ya, dengan hal-hal yang sepele sekali ya menurut kita ya. Nah, pertama Bapak Ibu nih, seperti di panduan di sini untuk peserta diharuskan dalam kondisi yang tentunya yang jelas ya, yang terang, yang terpantau oleh kamera zoom ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nantinya keadaan ruangan Bapak Ibu itu terlihat gelap ya, sehingga tidak bisa memudahkan pengawas untuk memantau keadaan Bapak Ibu. Nah, seperti di sini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama ya, peserta tidak boleh berbicara ataupun ngomong keras ya, apalagi sampai mungkin mengganggu jalannya seleksi ya, seperti kasus ini ya. Ada kasus peserta ngomong terlalu keras ya, dan beberapa kali mungkin sudah diingatkan oleh panitia ataupun pengawas ya, namun masih saja ya, misalnya membaca soal terlalu nyaring ataupun apa ya begitu ya. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang pastinya untuk yang mengerjakan ujian harus peserta yang bersangkutan ya, tidak boleh diwakilkan oleh peserta lain ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan pelanggaran yang menurut saya berat ya, kalau sampai ada yang minta diwakilkan atau sistem joki ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum ujian peserta tentunya harus mengupload foto terkini ya. Nah, seharusnya yang ikut ujian sesuai dengan foto terbaru ya, tapi kenyataannya mungkin kasus ini ya berbeda orangnya ya, maka dinyatakan nantinya didiskualifikasi ataupun tidak lolos ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, juga Bapak Ibu nantinya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tidak boleh dan tidak diperkenankan sama sekali ya untuk memfoto soal-soal yang ada di layar laptop Bapak Ibu ya. Misalnya seperti gambar ini, ada kegiatan peserta yang berani memfoto layar laptopnya ya, layar ujiannya ya, dengan kamera HP ya, maka hal tersebut tidak dibenarkan ya. Maka sanksinya Bapak Ibu sangat fatal, ini langsung di stop dan pastinya didiskualifikasi ya, yang berujung pada tidak lulusnya orang tersebut ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memfoto ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga keadaan laptop ataupun bisa laptop ataupun notebook atau PC Bapak Ibu ya, tidak boleh ada kabel lain yang menancap ya di laptop kita selain charger ya. Nah, kalau kasus seperti ini Bapak Ibu, kayaknya ini adalah kabel monitor ya, yang mungkin kabel monitor, kalau charger mungkin tidak seperti ini ya. Kemungkinan ini adalah kabel monitor yang mana bisa memberikan layar kedua ya, dari laptop ini ke monitor lain ya, seperti itu, ataupun bisa ke layar tancap ya, seperti itu. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan sama sekali Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi ya. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan, kondisi ruangan harus benar-benar steril ya, tidak ada orang lain selain kita ya. Misalnya anak
kita ya, ataupun saudara, bisa suami ataupun istri ya, tidak diperkenankan ya untuk muncul di dalam kamera zoom kita ya nantinya. Kalau ya bisa kita didiskualifikasi gara-gara ada suara, ataupun ada orang yang muncul di layar zoom kita ya saat kita mengadakan seleksi ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu mencari tempat yang steril ya, menyesuaikan kondisi yang tidak ada gangguan satupun, baik itu suara maupun kegaduhan yang lain, ataupun misalnya ada bisik-bisik suara, misalnya anak kita memanggil-manggil kita ya, maka itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Nah, kalau kasus ini Bapak Ibu ada tangan orang lain ya, sepertinya yang muncul memegang laptop kita ya, misalnya mungkin kasusnya mungkin minta bantuan ya, seperti itu ya. Itu pun tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar keadaan siap sebelum mengikuti ujian ya. Misalnya keadaan laptopnya harus sudah login, harus sudah standby ya. Itu yang perlu diperhatikan, dan juga jaringan koneksi internetnya harus yang stabil ya, sehingga kita dalam keadaan sudah siap 100% ya untuk menghadapi ujian. Ini tidak diperkenankan juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi sudah kita jelaskan ya, untuk peserta tidak diperkenankan untuk membaca soal secara keras dan nyaring ya Bapak Ibu ya. Dikhawatirkan kalau kita membaca suara keras dengan nyaring, dikhawatirkan itu adalah sebuah kode untuk orang lain ya untuk bisa menjawabnya ya, seperti itu ya. Maka untuk sanksinya ini langsung dihentikan ataupun di stop ya Bapak Ibu ya, sangat-sangat fatal. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya, keadaan dan juga kondisi ruangan Bapak Ibu ketika melaksanakan ujian ya. Diharapkan bisa mensterilkan ya, tidak ada suara berisik, ataupun mungkin suara TV juga harus dimatikan, suara radio dan lain sebagainya, harus suara musik ya harus dimatikan ya. Keadaannya harus benar-benar yang berada di ruangan itu hanya Bapak Ibu ya. Ini untuk diperhatikan untuk 1 hari itu saja Bapak Ibu ya, benar-benar diperhatikan. Nah, mungkin informasi ini bisa memberikan kita arahan ya, memberikan manfaat. Kita ucapkan terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga sukses ya sampai ujiannya nanti, sampai mendapatkan sertifikatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengupdate info terbaru mengenai info PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu ya, mengenai sebut saja tata tertib ataupun hal-hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ketika pelaksanaan ujian seleksi akademik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tentunya yang perlu diperhatikan adalah keadaan internet Bapak Ibu ya, tentunya ya untuk melaksanakan ujian seleksi, karena kendala ataupun internet yang kurang bagus akan bisa mempengaruhi jalannya Bapak Ibu melaksanakan seleksi akademik. Nah, di sini Bapak Ibu kita ingin memberikan contoh ya, ketika ujian nanti ya, jangan sampai terjadi ya kepada kita semua ya, untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita didiskualifikasi ataupun di stop ataupun dinyatakan tidak lulus ya, dengan hal-hal yang sepele sekali ya menurut kita ya. Nah, pertama Bapak Ibu nih, seperti di panduan di sini, untuk peserta diharuskan dalam kondisi yang tentunya yang jelas ya, yang terang, yang terpantau oleh kamera zoom ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nantinya keadaan ruangan Bapak Ibu itu terlihat gelap ya, sehingga tidak bisa memudahkan pengawas untuk memantau keadaan Bapak Ibu. Nah, seperti di sini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama ya, peserta tidak boleh berbicara ataupun ngomong keras ya
apalagi sampai mungkin mengganggu jalannya seleksi ya, seperti kasus ini ya. Ada kasus peserta ngomong terlalu keras ya, dan beberapa kali mungkin sudah diingatkan oleh panitia ataupun pengawas ya, namun masih saja ya, misalnya membaca soal terlalu nyaring ataupun apa ya, begitu ya. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang pastinya untuk yang mengerjakan ujian harus peserta yang bersangkutan ya, tidak boleh diwakilkan oleh peserta lain ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan pelanggaran yang menurut saya berat ya, kalau sampai ada yang minta diwakilkan atau sistem joki ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum ujian, peserta tentunya harus mengupload foto terkini ya. Nah, seharusnya yang ikut ujian sesuai dengan foto terbaru ya. Tapi kenyataannya mungkin kasus ini ya berbeda orangnya ya, maka dinyatakan nantinya didiskualifikasi ataupun tidak lolos ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, juga Bapak Ibu, nantinya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tidak boleh dan tidak diperkenankan sama sekali ya untuk memfoto soal-soal yang ada di layar laptop Bapak Ibu ya. Misalnya seperti gambar ini, ada kegiatan peserta yang berani memfoto layar laptopnya ya, layar ujiannya ya, dengan kamera HP ya, maka hal tersebut tidak dibenarkan ya. Maka sanksinya Bapak Ibu sangat fatal, ini langsung di stop dan pastinya didiskualifikasi ya, yang berujung pada tidak lulusnya orang tersebut ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memfoto ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga, keadaan laptop ataupun bisa laptop ataupun notebook atau PC Bapak Ibu ya, tidak boleh ada kabel lain yang menancap ya di laptop kita selain charger ya. Nah, kalau kasus seperti ini Bapak Ibu, kayaknya ini adalah kabel monitor ya, yang mungkin kabel monitor, kalau charger mungkin tidak seperti ini ya. Kemungkinan ini adalah kabel monitor yang mana bisa memberikan layar kedua ya, dari laptop ini ke monitor lain ya, seperti itu, ataupun bisa ke layar tancap ya, seperti itu. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan sama sekali Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi ya. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan, kondisi ruangan harus benar-benar steril ya, tidak ada orang lain selain kita ya. Misalnya anak kita ya, ataupun saudara, bisa suami ataupun istri ya, tidak diperkenankan ya untuk muncul di dalam kamera zoom kita ya. Nantinya kalau ya bisa kita didiskualifikasi gara-gara ada suara, ataupun ada orang yang muncul di layar zoom kita ya, saat kita mengadakan seleksi ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu mencari tempat yang steril ya, menyesuaikan kondisi yang tidak ada gangguan satupun, baik itu suara maupun kegaduhan yang lain, ataupun misalnya ada bisik-bisik suara, misalnya anak kita memanggil-manggil kita ya, maka itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Nah, kalau kasus ini Bapak Ibu ada tangan orang lain ya, sepertinya yang muncul memegang laptop kita ya, misalnya mungkin kasusnya mungkin minta bantuan ya, seperti itu ya. Itu pun tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar keadaan siap sebelum mengikuti ujian ya. Misalnya keadaan laptopnya harus sudah login, harus sudah standby ya. Itu yang perlu diperhatikan, dan juga jaringan koneksi internetnya harus yang stabil ya, sehingga kita dalam keadaan sudah siap 100% ya untuk menghadapi ujian. Ini tidak diperkenankan juga Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi sudah kita jelaskan ya, untuk peserta tidak diperkenankan untuk membaca soal secara keras dan
nyaring ya Bapak Ibu ya. Dikhawatirkan kalau kita membaca suara keras dengan nyaring, dikhawatirkan itu adalah sebuah kode untuk orang lain ya untuk bisa menjawabnya ya, seperti itu ya. Maka untuk sanksinya ini langsung dihentikan ataupun di stop ya Bapak Ibu ya, sangat-sangat fatal. Nah mungkin Bapak Ibu itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya, keadaan dan juga kondisi ruangan Bapak Ibu ketika melaksanakan ujian ya. Diharapkan bisa mensterilkan ya, tidak ada suara berisik ataupun mungkin suara TV juga harus dimatikan, suara radio dan lain sebagainya, harus suara musik ya harus dimatikan ya. Keadaannya harus benar-benar yang berada di ruangan itu hanya Bapak Ibu ya. Ini untuk diperhatikan untuk 1 hari itu saja Bapak Ibu ya, benar-benar diperhatikan. Nah, mungkin informasi ini bisa memberikan kita arahan ya, memberikan manfaat. Kita ucapkan terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga sukses ya sampai ujiannya nanti, sampai mendapatkan sertifikatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.